Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال. Telah berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari, ja'alaka fil alam al-mutawassit baina mulkihi wa malakutih liyu'allimaka jalalata qadrik baina makhluqatih wa annaka jawharatun tantawi 'alaika asdafu mukawwanatih. Allah menjadikan dirimu wahai manusia pada ini alam adalah ditempatkan di tempat mutawassit. Mutawassit artinya pertengahan. Baina mulkihi wa malakutih, yaitu antara alam muluk dan alam malakut. Kita manusia ditempatkan oleh Allah antara dua alam. Alam muluk yaitu alam musyahadah, alam malakut yaitu alam malaikat atau alam gaib yang tidak bisa dipandang dengan mata dan tidak bisa dirasa dengan panca indera. Alam mulki dalam bahasa lain juga adalah alam jasmani. Alam malakut dalam bahasa lain juga adalah alam rohani. Jadi kita manusia ini terdiri dari dua alam. Jasmani kita berujuk kepada alam dunia, rohani kita berujuk kepada alam akhirat. Sebelum kita memasuki akhirat, sebenarnya kita sudah berada di dalam alam akhirat. Apa alam akhirat? Alam yang dikekalkan oleh Allah, di mana roh kita ini dikekalkan oleh Allah, tapi tidak pada jasmani kita. Jasmani kita ini wujudnya seperti bumi, wujudnya seperti dunia. Tidakkah kita sadari bahwasanya di kulit kita ini ada bulu-buluan laksana tanah yang ditumbuhi rerumputan? Tidakkah kita sadari bahwasanya di awak kita ada air, di mana di bumi juga ada air, baik air sungai, air lautan. Di awak kita juga ada yang namanya angin. Ada angin yang bau harum, ada angin yang bau buruk, kantut. Di awak kita juga ada yang namanya api. Di mana api? Di awak kita terdiri ada partikel listrik, yang mana apabila digesek akan menimbulkan panas pada awak, pada jasmani. Biasanya dulu kalau akan begayaan, ini tangan ini dipulas, terasa panas pada badan. Ada unsur api. Jadi pada jasmani kita ini meliputi bumi, meliputi dunia. Sifat-sifat yang ada di bumi ada pada awak kita.
Ya, unsur tanah ada di awak kita. Kita gisik awak kita keluar daki. Itu unsur tanah. Lalu buat apa Allah menempatkan kita atau menjadikan kita antara dua alam ini? Liyu'allimaka jalalata qadrik. Supaya kamu tahu bahwa kamu itu adalah makhluk yang Allah jadikan dengan kadar yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau malaikat hanya ada unsur malakut, tidak ada unsur mulki. Makanya tidak berbentuk seperti manusia yang bisa dilihat oleh mata ataupun yang bisa dirasa oleh panca indera. Kalau binatang itu hanya ada unsur bumi, ada unsur jasmani, tidak ada unsur malakut, di mana ketika dia mati tidak lagi ada perjalanan rohaninya. Selesai kehidupan binatang apabila sudah mati. Beda dengan kita manusia, antara malaikat dengan binatang. Apabila kita mampu menaklukkan hawa nafsu, sifat basyariyah jasmani ini bisa kita tundukkan, maka kita akan naik levelnya ke level malaikat. Tapi apabila kita dikalahkan oleh sifat basyariyah, dikalahkan oleh nafsu yang ada pada diri, maka kita akan lebih rendah daripada binatang. Oleh hal itulah kita harus mengetahui siapa jati diri kita agar kita bisa memahami diri kita yang sebenar-benarnya hingga membawa kita ma'rifat kepada Allah. Kan ada dua cara untuk kita itu bisa ma'rifat kepada Allah. Satu, mengenal diri. Dua, mengenal asal mula dijadikan diri. Dua hal ini yang membawa kita bisa ma'rifat kepada Allah. Atau dalam bahasa lain, cara ma'rifat dengan ilmu adalah dilandasi dengan mengetahui siapa diri dan mengetahui awal dijadikan ini makhluk ataupun segala macam makhluk yang Allah jadikan di dunia ini. Ngerti dua hal ini akan membawa dia ma'rifat kepada Allah. Pian munya mengerti partikel-partikel di dalam makanan atau mengerti komponen-komponen yang ada pada mobil, itu akan menghantarkan pian ma'rifat apa yang menjadikan mobil itu bisa jalan, apa yang menjadikan mobil itu harus dikasih oli, harus dikasih minyak dan lain sebagainya. Mengetahui ini jalan utama kita untuk bisa ma'rifat. Nah, dengan ilmu yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam pembahasan subuh ini, supaya kita itu bisa menghargai kesempurnaan yang Allah jadikan pada diri kita sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dalam surah Al-Isra disebutkan bahwa kata Allah, sungguh kami muliakan manusia. Ayo Allah yang nyebut, sungguh kami muliakan kedudukan manusia. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Kami letakkan, kami bawa kepada daratan bumi dan kepada lautan yang ada di dunia. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan pula rizki yang baik-baik. Apabila dia paham dari ayat 2 ini dulu, dari ayat yang berbunyi ini, yang mana ada dua yang menunjukkan manusia itu dimuliakan oleh Allah. Satu, Allah bawa manusia itu berada di bumi dan juga di lautan yang ada di bumi. Lalu di situ dikasih rizki yang baik-baik. Berarti yang namanya manusia yang sempurna adalah manusia yang mau makan yang baik-baik. Mun sudah makannya sembarang, mau halal mau haram bantas berait, berarti sudah tidak menghargai kesempurnaan yang Allah berikan kepada dirinya sebagai manusia yang unggul di antara semua makhluknya.
Pian tahulah dulu asal mula bumi ini dijadikan oleh Allah, lalu Allah menentukan siapa penghuninya, itu berabut loh malaikat. Malaikat yang menghendaki yang begana di bumi ini. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Apa lagi? Inni ja'ilun fil ardi. Inni apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ujar Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku jadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Lalu malaikat komplain. Apalagi itu sambungannya? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Ujar malaikat, jangan ya Allah, Bapak pian mandak manusia di bumi, Bapak pian menjadikan manusia khalifah di bumi. Gawiannya apa? Liyufsidu, baru rusak aja katanya di bumi. Baru rusak aja di bumi. Liyufsidu apa nih? Khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan gawiannya kena pembunuhan aja, batu tumpahan darah aja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak, kami wahai Allah yang pantas menduduki bumi karena kami selalu bertasbih kepada Pian. Ujar malaikat deh. Apa semuanya lagi, Bro? Lalu Allah sebutkan qala inni a'lamu bima la ta'lamun. Ya lah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ujar Allah, hei malaikat, jangan kisah tahu, aku yang lebih tahu daripada kalian. Berabut pian yang hendak menduduki bumi ini. Ya. Tapi Allah pilih kita. Di saat malaikat hendak menduduki bumi, Allah tidak menerima, tidak mengabulkan kehendak malaikat. Tapi Allah memilih kita untuk menduduki bumi sebagai khalifah fil ardh. Apalagi sambungan ayatnya, Bro? Ya. Allahumma la ta'lamun. Ada sambungannya? Masya Allah. Belum lagi tuha sudah ada ingat ulun lah. Mun pian wajar aja tuha ulun yang satu hal belum. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala Allah. Yalah wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Kemudian Allah berikan ilmu kepada Adam sebagai manusia pertama akan nama-nama. Jadi nama-nama yang ada di bumi ini sudah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Adam sebelum kita mengetahuinya saat ini. Diberikanlah ilmu Nabi Adam untuk membekali perjalanan hidupnya di bumi. Allah. Jadi perbedaan manusia dengan binatang itu diantaranya adalah dengan pengetahuan. Kalau manusia itu tidak memiliki ilmu dan pengetahuan, berarti dia sudah menundukkan dirinya laksana binatang. Karena hanya binatang yang tidak dituntut untuk belajar ilmu pengetahuan. Ya enggak? Binatang tuh namun yang maunya belajar pintar pada kita. Tapi yang kada diwajibkan belajar. Padahalnya kada bisi akal, hanya mengandalkan insting. Insting itu rasa lah. Beda dengan kita dimilikan akal. Ada mau belajar, berarti kita kada mensyukuri nikmat menjadi manusia. Kada mensyukuri nikmat menjadi makhluk yang sempurna. Allah. Lalu lagi kata Imam Ibnu Athaillah, liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jauharatun tantawi 'alaika asdafu mukawwanatihi. Sesungguhnya kamu itu intan permata yang terliputi daripada jasmani atau alam ini. Kita ini adalah intan permata di antara semua makhluk, cuman ditutupi atau dikasingkan oleh Allah dengan jasmani yang kasar ini. Jika kada di casing jasmani ini, maka tidak ada
pengaruh yang memburukkan rohani kita. Kan yang ada pada diri kita ini dua unsur, ada dua unsur ini, unsur pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Nah, unsur rohani ini ditutupi oleh unsur jasmani. Makanya ini kadangkala leluasa untuk mengekspresikan jati diri yang sebenarnya itu rohani. Kada bisa mengekspresikan atau kada bisa melakukan sebebasnya daripada keinginannya itu roh. Ditutupi atau diuji dengan liputan jasmani, liputan dunia, liputan tipu daya. Kan dunia itu tipu daya, jasmani ini pun adalah tipu daya. Coba kita buktikan. Kita nih kalau mau berpikir pasti tertawa sorongan Bian. Kita lelakian nih. Kok keinginan kita atau syahwat kita ingin sekali dengan yang namanya, maaf bahasanya lah sedikit vulgar, tapi harus dibahasakan supaya ngerti. Kita lelakian atau kita kebanyakannya suka atau memiliki syahwat kepada tempat-tempat yang bernajis. Bujur ada? Lagian Bian ketujuh kalau lawan ampun bini Bian. Itu tempat bernajis gak ada tuh? Jamaah, tempat bernajis. Kadang anehnya lagi, maaf Bapak Ibu, babinian itu dikasih baju sudah, ya kah? Sedikit aja nonjol bagian belakangnya, daya tarik syahwat kita mulai tertarik. Padahal tahu sudah itu gudangnya tahi. Iya kah? Bujur adakah? Nah. Jadi dunia ini memang tempat menipu. Kita tertipu. Lalu akhirnya ada orang yang melampiaskan syahwatnya di jalan yang tidak diridhoi oleh karena tertipu. Allah. Ketawa sorongan kita lah, mikiran bungulnya lah, kenapa? Jadi seorang tuh ketujuh tempat yang najis-najis. Kan kayak itu bahasanya tuh. Ternyata yang menarik kita atau yang membawa syahwat kita tertarik kepada tempat-tempat itu karena kita memang diliputi yang namanya jasmani, yang menyatu dengan unsur duniawi. Jasmani ini menyatu dengan unsur duniawi, makanya kesenangan jasmani ini selalu sifatnya duniawi, tidak kepada rohani. Suka makan jasmani, suka berhias jasmani, suka bermewah-mewahan jasmani, suka hubungan badan jasmani. Ya. Allah. Oleh hal itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai jasmani yang sempit ini mengalahkan rohani yang luas. Jangan sampai jasmani yang sementara ini menghinakan rohani yang abadi selama-lamanya. Jangan. Mun kita perturutkan keinginan jasmani, hancurlah keinginan rohani. Terhalang keinginan rohani karena kita memenangkan keinginan jasmani. Allah. Nih, parak ya kah? Malam pergantian tahun. Nah, ya kah? Keinginan jasmani di malam-malam seperti itu inginnya nang kayak apa? Beramian, hiburan. Bujurkah jamaah? Itu kita kada kawa memungkiri dan kada kawa sok-sok muna. Memang secara jasmani kita itu suka dengan yang namanya euforia, suka dengan yang namanya beramian, suka yang namanya hiburan. Nah, apabila jasmani ini dikalahkan oleh rohani, hiburannya berganti. Bukan lagi sifat hiburan duniawi, tapi hiburannya yang membawa manfaat baik di dunia maupun di ukhrawi atau di akhiratnya. Berganti haluan hiburannya. Bolehkah kita hiburan? Boleh, selama hiburannya selaras dengan keinginan rohani. Arti selaras dengan keinginan rohani, fitrahnya rohani itu kan selalu menuju jalan yang benar, sifatnya rohani. Karena rohani kita ini sudah berjanji dan berbaiat kepada Allah ketika dijadikan untuk kali pertamanya.
Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah tanya semua ruh saat diciptakan itu ruh, ujar Allah, apakah aku ini Tuhan kalian? Dijawab oleh semua ruh, inggih pun, pian adalah Tuhan kami. Nah, rohani tidak bisa melakukan apa-apa ketika jasmani menguasainya. Ada kau melakukan apa-apa karena selalu memenangkan keinginan jasmani, lalu akhirnya keinginan rohani tidak bisa berlaku. Nah, kita balik Bapak Ibu, menahan keinginan jasmani untuk supaya bisa membebaskan keinginan rohani. Di mana ketika keinginan rohani ini bisa terbebaskan, dia akan mencari hiburan yang sesuai dengan yang diridhokan oleh Allah. Bolehlah kumpul-kumpul dengan keluarga di malam pergantian tahun, ya nggak dilarang, silahkan. Ya, bolehlah Ustadz kami hendak mengadakan masakan di kampung sambil menunggu jam 00 kayak itu kah? Masakannya nggak ada masalah, berbagi makanannya nggak ada masalah. Cuma nunggu jam 00.00-nya itu yang jadi masalah. Oh, kok jadi masalah Ustadz? Ya membuang-buang waktu, mending kita melakukan aktivitas yang lain daripada menunggu jam 00.00. Kada ditunggu pun jamnya jalan aja. Buat apa nunggu jam 00? Supaya ada momen mengucapkan Happy New Year. Itu kan tujuannya. Nunggu jam 00 itu pas tepat jam 00, lalu akhirnya terjadilah anak-anak kita yang bukan mahram saling berpelukan dan saling mengucapkan Happy New Year. Yang siap sudah minuman-minuman untuk pesta di malam itu ketika jam 00 sudah mulai bacus selamat tahun baru. Iya kan? Ketika mengatas selamat tahun barunya itu lebih condong kepada arah sia-sia dan maksiatnya. Coba lihat cara orang untuk menjadikan momentum jam 12 itu yakah di mana mereka menjadikannya dengan cara yang tidak baik. Mercun. Oh, pas itu jam 12 tuh membuang duit kan tuh? Uang duit. Nuka mercun puluhan juta, baik ditukarkan ke makanan. Habis itu diberi makan kesegasan sekampungan, nyata manfaat. Bujur adakah? Nah, jadi pas jam 12.00 di pergantian tahun itu jam waktu yang paling buruk. Mubazirnya ada, maksiatnya kada kehitungan. Allah. Belum lagi lalainya manusia dengan Tuhan di jam itu. Lalainya manusia dengan Tuhan jam itu ada kehitungan. Ya Rob. Memaknai waktu dengan cara yang hina namanya. Memaknai waktu dengan cara yang hina itu bukanlah syukur tapi kufur. Kalau memang syukur atas panjangnya umur di tahun 2025, syukuri dengan cara yang benar. Syukuri dengan cara yang benar. Apalagi malam 1 Januari, malam pergantian tahun-tahun ini bertepatan dengan malam 1 Rajab. Yuk kita yang ingin mendapatkan kemuliaan rohani dari Allah, dari kekasih kita Nabi Muhammad yang menyampaikan itu, maka kita fokuskan menyambut malam 1 Rajab. Silahkan mereka saudara-saudara kita yang ingin memperingati atau merayakan malam pergantian tahun. Karena memang itu perayaan mereka, bukan perayaan kita. Toleransi beragama itu jangan sampai kita artikulasikan dengan arti atau dengan makna yang kebablasan. Ini banyu, Guru Abdullah, ada banyu lah ulun aja di sini. Anggap aja ini kopi, pada Guru Abdullah itu banyu teh, ujar ulun Guru Abdullah. Supaya kita itu kada perbedaan, yuk kopi dan teh kita gabung. Kira-kira minum lah.
Atau contohnya, Guru Abdullah, ini kambing, tuh babi. Yuk, demi toleransi agama, supaya jangan ada perbedaan antara kita. Kambing lawan babi itu kita gabung. Kita makanlah. Atau kadang lagi, contoh yang paling meyakinkan, kalau masih kada yakin, luar biasa nih lah. Ujar ulun. Tapi ini bahasa Begayan lah, jangan diartikan benaran, bahaya ini. Bahaya bujuran. Ujar ulun, Guru Abdullah, ini bini ulun. Anggap kayak bini pian. Demi toleransi. Kacau kada? Kacau. Toleransi beragama itu Bapak Ibu mempersilahkan perayaan mereka untuk mereka rayakan tanpa kita harus mengganggunya. Sebagaimana mereka tidak pernah mengganggu perayaan malam takbiran kita. Apakah mereka mau ikut berbaur di perayaan kita? Enggak, mereka mempersilahkan. Wahai umat muslim, silahkan kalian merayakan malam takbiran. Kami hormat, kami tidak ikut karena kami tidak ingin mengganggu. Begitu juga kita, hendaknya itu perayaan bubuhan sidin. Silahkan sidin-sidin merayakannya. Ini kada, kita pak iyanya. Jamaah. Kita malah pak iyanya. Oh alasannya Ustadz, itu kan malam liburan. Emang malam liburan cuman malam itu? Jemaah, cuman malam itu kah? Enggak. Apalagi ini liburan kekanakan panjang nih. Ya kah? Masya Allah. Pian waktu tahun baru apakah cuma 1 Januari liburan? Enggak. Ada liburan setelahnya atau sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak menghinakan malam perayaan mereka karena itu memang adalah perayaan mereka. Tapi kita rasanya aneh sekali memaksakan diri untuk merayakan peringatan yang bukan peringatan kita. Sedangkan mereka saja tidak pernah memaksakan untuk merayakan peringatan kita. Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Ustadz, apa buktinya malam pergantian tahun itu adalah kaitannya dengan keagamaan? Selidiki aja pian. Yang memberikan penanggalan 1 Januari itu sebagai pergantian tahun apakah Nabi Muhammad? Apakah Nabi Isa? Sedangkan Masehi ini kan mulai terjadi sejak Nabi Isa. Siapa yang pertama kali menandak 1 Januari sebagai pergantian tahun Masehi? Siapa? Nah itu pian selidiki aja siapa. Ada acara apa? Jadi 1 Januari dijadikan sebagai tanggal pergantian tahun Masehi. Ada apa? Itu harus diperiksa. Supaya kita tuh jangan umpatan. Ya. Allah. Mudarat yang paling kecil. Ini mudarat paling kecil. Bagi kita yang memaksakan juga nih. Kehendakan juga nih. Bagabung di perayaan orang. Kita akan mendapatkan fitnah apabila terjadi hal yang kada baik di malam itu. Ambil contoh. Adanya tragedi bom. Yang disalahkan siapa? Umat Islam. Kenapa? Nah umat Islam ada juga di situ. Jaga kompak umat Islam, kada ada umpat di acara umpama kayak di gereja kita kada hadir terjadi bom. Dilihat di CCTV kada ada umat Islam kada akan terfitnah. Itu dampak mudarat kalau kita itu berbaur yang tidak baik untuk kita berbaur. Artinya tidak baik untuk kita, itu baik untuk mereka. Ya kan? Jangan sampai kita menghinakan mereka. Ini tidak baik untuk kita, tapi baik buat mereka. Silahkan, itu perayaan mereka. Pak, Bu, ulun sering disampaikan oleh guru-guru kami, kalau ada seumpama di antara kita atau di antara anak kita menjadikan malam pergantian tahun adalah sebagai ungkapan kebahagiaan, maka sampaikan saja, kebahagiaan apa yang kau cari? Kalau kebahagiaan di malam itu kamu dapatkan, tapi orang tuamu tidak mendapatkan. Kebahagiaan apa yang kau cari di malam itu? Kalau kau dapatkan itu kebahagiaan, tapi Rasulullah tidak mendapatkan.
Buat apa bahagia di atas penderitaan Rasulullah? Buat apa bahagia di atas penderitaan orang tua? Jujur Pak, sebagai kuitan nih, yang pian sudah bisa anak, apakah pian rela anak pian bebas di malam itu? Sedangkan pian tahu dulu pernah pian ikut malam tahun baru berbagai macam maksiat di dalamnya. Yang tadinya anak pian kada bisa bahasa sentuhan lawan babinian jadi bisa. Yang tadinya anak pian maaf nih paling bahaya benar masih perawan pulang-pulang di tahun 2025 kada perawan. Yang tadinya anak pian kada mengenal yang namanya mabuk-mabukan setelah masuk tahun 2025 mengenal mabuk-mabukan. Yang tadinya anak pian tidak mengenal dunia malam, tidak mengenal dunia gemerlap malam, tidak mengenal joget-jogetan, tidak mengenal gosip-gosipan di saat berkumpul. Tapi pas sudah lewat jam 12 malam balik dia membawa semua itu. Rela pian mewariskan itu dengan anak pian. Allah. Sayang lawan anak. Ya, bukan harus diperturutkan apa maunya anak, tapi kita kasih penjelasan, kita kasih edukasi dengannya. Ketika kita sampaikan, nak, jangan umpat malam tahun baru nak. Jawab anak kita dengan begitu pedenya. Alah mama, alah abah, kayak kada pernah ikut tahun baru aja. Pian bahariin kayak itu jua. Ya kada jawaban ke anak-anak. Ya. Tenang Pak Bu, jawab aja dengan tenang, jawab aja dengan santai. Enggak nak, oleh sebab mama abah dulu pernah ikut malam tahun baruan, abah mama tahu apa gerang manfaatnya di malam tahun baru. Maka oleh hal itu abah mama nyesal kada hendak mewariskan itu lawan ikam. Sebab mama abah itu pernah ikut malam tahun baruan, sebab itulah abah tahu dan mama tahu bahwa di malam pergantian tahun itu kan ada manfaatnya, mudaratnya yang banyak. Kalaupun ada manfaatnya sedikit benar, banyak mudaratnya Bapak Ibu. Ya. Oh, kalau kami bawa anak kami Pak Ustadz sama-sama dengan kami pantau, kami bawa di tempat-tempat santai, liburan umpama, ya kah, bergabung dengan keramaian, tapi kami tetap mengawasinya. Nah, berarti pian yang menghuluakan. Tapi pian yang menghuluakan, nggak ada ngale-ngale. Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan tidak boleh beramiannya, cuman waktunya saja yang kada pas. Karena di waktu itulah disebutkan oleh ulama. Tanya aja ulama mana saja. Sampai kepada Abah Guru kita sekumpul pernah mengingatkan kita. Malam yang paling buruk selama perputaran waktu setahun adalah malam pergantian tahun Masehi. Itu malam paling buruk. Di mana malaikat murka, Allah murka, kita gabung, naudzubillahi min dzalik. Kita kumpul pian. Tempat hiburan semuanya buka malam itu. Cari aja tempat hiburan semuanya buka malam itu. Ya. Yang tadinya sampai jam 10 warung, sampai jam 12 sampai jam 1 bukanya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita fokus kepada malam 1 Rajab aja. Di mana disebutkan bahwasanya malam 1 Rajab ini adalah malam yang ketika Nabi SAW memperdapatinya di masanya, beliau mengata dan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi pada bulan Rajab, berkahi pada bulan Sya'ban, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nabi ketika memperdapati malam 1 Rajab, sidin langsung berdoa nang kaya itu. Minta diberkahi dengan cara yang diberkahi. Yuk pian malam 1 Rajab pian isi dengan malam tahun baruan yang sia-sia. Dapat berkah kah? Adakah? Ya, nah.
Apalagi Rajab termasuk bulan yang haram. Arti bulan yang haram itu bulan yang disucikan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu terdapat 12 bilangan bulan, dan 12 bilangan bulan ini ditetapkan oleh Allah saat dijadikan langit dan bumi. Dan di dalam 12 bilangan bulan ini ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang haram. 4 bulan yang haram itu kata Nabi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun syahrul mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan yang haram itu pertama adalah Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Satunya terpisah, artinya ada bergandengan, yaitu bulan Rajab antara bulan Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. Dan kita akan memasuki bulan itu. Istimewanya Rajab tahulah pian dibandingkan bulan yang lain. Di bulan itu Allah memberikan kado besar kepada kekasih kita Nabi Muhammad. Allah memberikan kegembiraan spesial kepada Nabi Muhammad. Lewat apa? Isra dan Mi'raj. Kalau bulan Maulid itu bulan kegembiraan kita umat Nabi Muhammad. Nah, Rajab itu bulan kegembiraan khusus untuk Nabi Muhammad. Bulan Rajab pula disebutkan di dalam kitab At-Tabyinul Ajab daripada karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan Rajab itu memiliki 18 nama. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan yang diberi nama. Nah, nama-nama Rajab yang banyak, yang 18 ini diantaranya 1 Syahrul Ashab. Rajab disebut dengan bulan Ashab. Apa itu Ashab? Li'anna rahmata tusabbu fih. Karena Allah menurunkan rahmat atau menumpahkan rahmat di bulan itu sangat banyak. Ashab itunya tumpahan. Rajab juga disebut dengan Syahrul Asham, pakai mim. Apa maknanya Syahrul Asham? Asham itu artinya tuli. Dari zaman Nabi Muhammad atau sebelum zaman Nabi Muhammad sampai kepada zaman Nabi Muhammad sampai kepada zaman kita, itu tidak ada peperangan di bulan Rajab, baik jahiliyah ataupun orang muslimin. Orang jahiliyah kadang mau berperang, makanya disebut Syahrul Asham, tuli daripada suara pedang. Kada terdengar suara pedang. Orang jahiliyah aja menghargai bulan Rajab, kadang mau dia melaksanakan pertikaian, pertempuran, perkelahian, dia mau. Saking memuliakan bulan Rajab. Apalagi kita khususnya sebenarnya harusnya memuliakan bulan Rajab. Rajab juga disebut dengan Syahrul Rajam. Apa Rajam? Melontar. Lianna syaitan turjamu fih. Karena di bulan Rajab itu syaitan sudah mulai dilempari. Dilempari pakai apa? Taubat-taubatnya umat Nabi Muhammad. Makanya Rajab disebut Syahrul Istighfar, bulan minta ampun. Ketika umat Nabi Muhammad istighfar taubat di bulan Rajab, itu iblis syaitan menangisan bertahan. Seolah-olah mereka dilempari dengan batu-batuan yang terbuat dari api, yang mana itu adalah batu-batuan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Dilemparkan kembali kepada syaitan. Setelah syaitan menjerumuskan kita di bulan-bulan sebelum Rajab, masuk bulan Rajab kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Nah, saat itulah iblis syaitan seolah-olah dilempari dengan batu-batuan dosa kita, dikembalikan kepadanya. Artinya ujar setan, gagal misi kita untuk menjerumuskan umat Nabi Muhammad, karena di bulan ini dia diampuni dosa-dosanya. Banyak umat Nabi Muhammad di bulan Rajab diampuni oleh Allah. Ulama mengatakan Rajab ini juga namanya Syahrut Takhalli. Sya'ban itu Syahrut Tahalli, Ramadan itu Syahrut Tajalli. Rajab ini bulan untuk mengosongkan dosa, Sya'ban bulan untuk mengisi yang baik. Setelah kosongnya daripada dosa itu hati kita, lalu bulan Sya'ban mengisi dengan hal yang baik itu hati kita. Lalu Ramadan akan melihat kita kenampakan atau kejelasan daripada nikmatnya beribadah di dalamnya. Tajalli ini bisa bermakna musyahadah, dia beribadahnya sudah masuk kepada level menikmati.
bukan lagi level untuk dipaksakan ataupun terpaksa di dalam melakukannya. Udah level menikmati. Kayak level menikmati, nyaman melakukan ibadahnya. Rajab juga disebut dengan syahrul lizzara, yaitu bulan untuk menanam. Sya'ban syahrus saqiliz zara, bulan untuk menyiram. Sya'ban. Ramadan syahrul hasadul zara, yaitu bulan untuk memanen. Bagaimana dia bisa memanen mun kadada yang ditanam. Mulai Rajab lah kita menanam, mulai Rajab lah kita persiapan. Sebagaimana Nabi tadi menginformasikan lewat doanya bahwa Rajab ini bagian daripada gerbangnya Ramadan. Rajab ini adalah jalan untuk menuju kesuksesan Ramadan. Kalau Rajabnya baik, maka Sya'bannya tambah baik, maka Ramadannya lebih baik. Allah. Dan Rajab juga adalah Syahrullahil Haram, disebut dengan bulan Allah yang Allah sucikan. Di mana menurut tafsiran Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Anaknya daripada Sayyidina Abbas. Berarti kalau Sayyidina Abbas itu paman Nabi, Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Ya kan? Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi, berarti Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang luas dan berikan pemahaman takwil kepada ini Abdullah bin Abbas. Kabul doa Nabi, pintar Abdullah bin Abbas. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada masalah-masalah yang pelik di dalam masalah agama, masalah hukum, panggil saja Abdullah bin Abbas. Walaupun dia masih umur belasan tahun, tapi ilmunya melebihi daripada orang yang umur 40 tahun dan ke atas. Nah, Abdullah bin Abbas itu menafsirkan daripada atau mentakwilkan daripada bulan yang haram, khususnya pada ayat fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu membuat kezaliman pada diri kamu di bulan-bulan yang haram. Artinya jangan melakukan dosa di bulan-bulan yang haram. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Abbas, orang yang melakukan satu dosa di bulan yang haram itu dilipat gandakan dosanya. Pian sudah bersihkan rumah pian, ingin menyambut tamu pian. Datang-datang tamu pian, mahambur-hambur di rumah pian yang pian bersihkan. Kayak apa rasanya? Allah sudah bersihkan, sucikan bulan Rajab, bulan yang haram, bulan Ramadan, bulan yang mulia dengan hal-hal yang mulia. Datang-datang pian menyambutnya dengan cara mengotorinya. Pak, mun kita kadakawa melakukan taat yang banyak di bulan-bulan mulia ini, setidaknya minimalnya tahan daripada berbuat dosa. Niat untuk memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Kalau bulan yang dimuliakan Allah saja kita tak mampu memuliakannya, bagaimana kita bisa meraih kemuliaan yang hakiki di sisi Allah? Orang kalau kada mau memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang harus dimuliakannya? Apakah memuliakan olahan manusia? Apakah memuliakan perayaan yang dibikin manusia? Apakah memuliakan tempat-tempat yang dibikin manusia? Nah, ini entah balik kok. Udah tempat-tempat yang mewah yang dibikin manusia, dihormati, diagung-agungkan, bahkan disakral-sakralkan. Tapi sudah ada waktu mulia, tempat mulia yang Allah sudah tetapkan, kita kada mau memuliakannya. Nah, ini namanya konslet. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, singkatnya begini saja Bapak Ibu, kita belajar untuk bisa menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya hal-hal yang mulia. Tadi kita membahas tentang diri kita yang Allah jadikan lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Dalam surah At-Tin itu disebutkan wattini wazaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah pada 4 hal. Wattin, bersumpah dengan buah tin. Wazaitun, bersumpah pada buah zaitun atau pohon zaitun atau pohon tin. 2 dah. Wa turi sinin, bersumpah pada bukit Tursina. Bukit di mana Nabi Musa
bertahanus dan berkata-kata kepada Allah, yang mana Allah berkata-kata dengan sesempurna mungkin kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Habis itu yang keempat, wal baladil amin. Allah bersumpah pada Mekah. Allah bersumpah nih dalam satu surah 4 sumpah. Menjelaskan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh ujar Allah, kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Hargai, syukuri ujar Allah. Jangan lagi diolah-olah, jangan lagi dirusak-rusak. Nah, maksudnya kayak itu. Aku sumpah 4 sumpah ujar Allah. Tanggung-tanggung. Nah, ini juga ada amalan sebagai penutup lah. Bagi siapa yang ketujuh membaca surah At-Tin. Masya Allah, ini bagi yang ketujuh membaca surah At-Tin. Itu disebutkan man qara'a surah Wat-Tin a'tahullah Allahumma shalli ala dalam kitab Al-Baidawi daripada Imam Al-Baidawi. Oh, disebutkan bahwasanya man qara'a surah Wat-Tin a'tahullahul afiyah wal yaqin madama hayya. Ujar Al-Imam Al-Baidawi yang dikutip daripada riwayat Nabi bahwa orang yang ketujuh membaca surah At-Tin Allah akan berikan keafiahan. Afiyah itu jaya. Bisi harta, hartanya selamat. Bisi sehat, sehatnya selamat. Itu afiyah namanya. Bisi pangkat, pangkat selamat. Bisi anak, anak selamat. Itu namanya afiyah. Di atas daripada sehat. Allah berikan keafiatan, habis itu wal yakin dan keyakinan. Madama hayya sepanjang hidupnya. Habis itu lagi idza mata apabila dia mati a'tahullahu minal ajr, Allah akan memberikan kepadanya pahala bi'adadi man qara'a hadhihi surah, yaitu sebilangan orang yang membaca surah At-Tin mulai sejak ayat itu turun sampai kiamat. Berapa banyak membaca surah At-Tin, seitu Allah memberikan pahala kepadanya dengan membaca surah At-Tin. Masya Allah. Nah, ini surah yang juga luar biasa lah. Yang mana di ujungnya pulang kita dianjurkan daripada riwayat Abu Hurairah, apabila dibaca apa ujungnya tuh, fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Bahinak dulu, hanya baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Maka kita digolongkan golongan orang yang sama-sama meyakini bahwasanya Allah lah yang hakim yang terbaik, hakim yang terbaik. Kita masuk golongan orang yang beriman kuat. Kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya apa? Bala itu inggih pun. Lain bala pakai hamzah, lain lah. Balanya itu pakai sigat muntahal jumuk. Bala pakai ya. Bala ya kan. Habis itu wa ana ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan ulun termasuk orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang bersaksi atas kebijaksanaan pian. Tidak ada hakim yang bijaksana kecuali Allah. Dan juga kalau memang pian bisa menyambung ayat itu di dalam wakaf, yang ada wakaf di dalam surah At-Tin disambung, itu lebih baik karena tidak memutus makna. Walaupun tidak dihukumkan di dalam ilmu tajwid, hanya dihukumkan pada ilmu adab. Adab fi hamalatil Quran, sebagaimana karangan daripada karangan daripada Imam Nawawi. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nah, ketika pian baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu. Nah, disambung gitu. Supaya kada terputus maknanya. Yang mana maknanya di situ? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menjadikan manusia itu sesempurna bentuk, sesempurna rupa, sesempurna keadaan. Habis itu summa radadna, kemudian kami kembalikan asfala safilin, ke tempat yang paling rendah, ke tempat paling hina. Maksudnya dari anum kepada tua, dari tanah kembali kepada tanah.
Ada juga yang mengartikan Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi itu mengartikan bahwasanya dari hina kepada hina, dari air mani kepada air mani lagi. Artinya dari air yang jelek kepada air jelek lagi. Jadi manusia dijadikan sesempurna tumbuhnya, bentuknya hanya pada saat kehidupan dunia. Itu pada pada jasmaninya, tapi tidak pada rohaninya. Rohaninya keluar daripada jasmani, yang mana jasmani ini sifatnya sementara, sedangkan rohani selamanya, itu dalam keadaan mempertanggungjawabkan jasmaninya. Apabila jasmani ini mengarahkan rohani kepada yang kada baik, maka rohani yang menanggungnya, kesian. Rohani yang nanggungnya. Jasmani yang makan haram, ruh yang menanggungnya, kesian. Jasmani membunuh orang, ruh yang bertanggung jawab atasnya, kesian. Nah, lalu lagi sampai kepada ayat illalladzina amanu, kecuali yang kada direndahkan itu, kada dihinakan itu adalah orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi supaya jangan tasatop di situ. Sama kayak ayat di dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apabila pian stop fawailul lil musallin, karena memang di situ tulisannya waqaf, ya kan? Waqaf. Lalu pian stop di situ membahayakan. Pas di waqaf itu fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang sembahyang. Nah, bahaya kada tuh? Berarti celaka orang sembahyang lah. Nah, harus ditarusakan supaya maknanya kada terputus. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat yang mana? Salat yang lalai. Maksudnya yang celaka salat itu salat yang lalai, bukan orang salat yang normalnya, enggak, salat yang lalai. Sama lagi surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, itu bagusnya disambung supaya jangan terputus maknanya. Karena satu kabar yang menunjukkan kesempurnaan informasinya, di mana Allah bersumpah demi masa, lalu Allah sebutkan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, namun stop sampai di situ, maka akan membahayakan maknanya. Oh, berarti manusia ini rugilah, ada yang untungnya lah. Lalu disambunglah innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dulu siapa nama pian lupa nih, waktu di Kudus, ya kan, dulu ada guru kami ini sempat di Kudus, ya lah, tempat Kiai Haji Abdul Basir Mukhtar MA menghafal Quran di sana. Nah, itu beliau juga pernah mengungkapkan rahasia-rahasia bacaan malaikat yang disampaikan kepada Nabi, cuman tidak langsung dibungkus untuk umum, tidak langsung disampaikan secara umum. Jadi pada saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah itu ada, makanya di situ ada wakaf lazim, ada wakaf mutasil, ada wakaf mufasil, ada wakaf yang harus dilanjutkan, ada wakaf yang kada boleh dilanjutkan, ada wakaf boleh dilanjutkan, lebih baik dilanjutkan, kan ada wakaf tulisan itu. Itu menunjukkan rahasia di mana malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dengan cara itu. Kenapa jadi ada wakaf bulat ya? Itu menunjukkan bahwasanya di mana kita harusnya lah yang mempunyai nafas yang pendek boleh berhenti di sana, tapi bagi yang nafasnya panjang hendaknya disambung kalau itu memang wakafnya harus dilanjutkan, lebih baik dilanjutkan. Seperti tulisannya lam. Nah, ini kan pada fokus masalah tajwid. Nah, tapi di situ juga ada disebut dengan wakaf Jibril dalam surah Al-Baqarah. Itu juz 2 kalau salah, fid dunya wal akhirah, apa sambungannya ke sebelahnya tuh lupa. Nah, itu ada wakaf Jibril. Habis itu ada lagi yang namanya doa yang disunnahkan setelah kita membaca ayat itu pada kalimat surah Al-Qari'ah pada ujungnya narun hamiyah, itu disunnahkan kita membaca nas'alullah al-afwa wal afiyah. Habis itu dalam surah Al-Qiyamah ujungnya disunahkan membaca bala huwa qadir. Nah, itu rahasia-rahasia di mana ketika malaikat Jibril menyampaikan, Nabi menyambut dengan bahasa, dengan doa itu. Habis itu lagi dalam surah Al-Ghasyiyah. Nah, ini ma'ruf, ya kah? Allahumma hasibni hisabai yasira. Tapi sebelumnya ada lagi doanya. Ayatnya apa tuh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, Guru, coba diingatkan. Surah Al-Ghasyiyah terakhir sebelumnya. Masya Allah. Yang kada dibaca mulai awal hanya ingat. Kepanjangan mulai awal, ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Tsumma ilaina iyahum, tsumma ilaina iyabahum apa? Ma alaina hisabahum sebelumnya. Fadzakir innama anta mudzakir kah? Lasta alaihim musaitir ya kan. Nah, apa lagi? Fa yu'adzibuhullah hul adzabal akbar. Nah, di situ ada doa tuh. Jangan lanjutkan dulu. Apa? Allahumma a'idni min adzabik. Hanya lanjut. Tsumma ilaina iyabahum. Ya kah? Tsumma alaina hisabahum. Baru Allahumma hasibni hisabai yazira. Masyaallah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak bungul kita nih ya Allah. Hatta ulun. Banyak. Makanya jangan koler belajar. Ya, kan? Jangan koler belajar. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan tambahan ilmu yang manfaat dan menundukkan diri kita bahwasanya kita ini perlu ilmu, bukan ilmu yang perlu kita. Kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Kita perlu selamat, bukan selamat yang perlu kita. Kita yang mencarinya, ya kah? Bukan ilmu yang mencari kita. Kalau kita ingin menulia, menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang dihargai oleh Allah, menjadi manusia yang selamat sampai menuju surga, yuk ambil pedomannya, ambil ilmunya, ambil pengetahuannya. Karena membedakan kita dengan binatang adalah dengan pengetahuannya. Mudah-mudahan Allah berikan pengetahuan yang manfaat. Allah berikan juga anak-anak kita semangat untuk menuntut ilmu agamanya. Sehingga dengan demikian kita beratan terkumpul selamat masuk surga. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.